Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa bisyafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'allifat al-kitab tafsir al-ibriz wa masyayikhihi وتلامذه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Masih tetap surat Luqman, masuk ayat ke-32. Ayatnya panjang-panjang, hanya 3 ayat, 2 ayat, 32 dan 33. Oh, udah habis. Sampaikan aja lah 34, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur. Wa idza ghashiyahum lan ing dalem nalikane nungkepi atau menibah apa jenenge ngenani ing wong kafir apa maujun ombak kadzulali kang kaya gunung kang ngiyubi da'awullah monggo ngundang-undang utawa celuk-celuk sambat-sambat sapa kafir Allah ing Allah mukhlisina hale padha murniake sapa kafir lahu marang Allah murniake ad-dina ing agama. Falamma najahu monggo ing dalem nalikane wis nyelametake sapa Allah ing kafir ilal bari maring daratan faminhum monggo iku saka wong kafir muqtasidun utawi kang sedengan wa ma yajhatulan ora angas ora duraka bi ayatina kelawan ayat ingsun Allah illa kullu khattarin aku coba sabasen wong kang nipu kafur tur kang banget kafire. Ya ayuhan nasu para manungsa ittaqu wedya sira kabeh takwa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh wakhsyau lan wedya sira kabeh yauman ing suci dina la yadzikang ora nyukupi atau nyukihake sapa walidun wong tuwa an waladi saking anake walid wala mauludun ora nyukihake ora nyukupi apa anak wa ya iku anak iku jazin nyugihake ora nyugihake awaladihi saking wong tuane maulud syai'an babar belisan. Inna wa'dallahi setuhune janjine Allah iku hakun nyata ta bener. Fala taghurrannakum mongko aja bujuk aja bohong sira kabeh aja sampai ketipu ing sira kabeh apa al hayatud dunya urip ing alam dunya wala yaghurrannakum lan aja gebujuk aja ketipu ing sira kabeh billahi kelawan Allah apa al gharuru
wong kang bujuk, wong kang nipu. Inna Allah satune Allah iku indahu ing dalem ngarsane Allah ilmu saati utawi ngawaru dinane kiamat. Wa yunazzilu lan nurunake sapa Allah al-ghaitha ing udan wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah ma ing barang fil arhami kang tetep ing dalam pira-pira telanaan rahim. Wa mata bilan ora weruh apa nafsun awa-awan suwiji mada ing apa taksibu kang agawe apa nafsun godan ing wektu esuk. Wa mata dilan ora weruh apa nafsun awa-awan suwiji bi ayyi ardin kelawan endi-endine bumi tamutu mati apa nafsun. Innallaha satuhune Allah iku alimun zat kang pirsa khabirun tur zat kang waspada. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh rahimakumullah. Itulah namanya sifat manusia. Nak lagi enak kuwi lali. Nak lagi alami ora kepenak ya sambat-sambat, pilah jenenge manungsa. Untuk itulah kita harus berjaga-jaga, jangan sampailah tertipu kehidupan dunia yang hanya sementara. Yang hanya sementara itulah jangan sampai menipu diri kita. Hidup hanya sebentar, tidak lama. Itulah ketika kita berada di tengah-tengah lautan, tidak tahu arah mana, arah timur tidak tahu, arah barat tidak tahu, arah selatan tidak tahu, arah mana lagi utara nggak tahu. Kemudian di sana layarnya, tabir layarnya sobek, kemudian terapung-apung di tengah. Siapa yang akan bisa menolong? Hanya Allah, hanya doa kepada Allah. Begitu juga kalau kita hidup di tengah-tengah hutan yang berantara tidak ngerti arah mana saja, mau kepada siapa kita minta tolong? Ya hanya kepada amal perbuatan kita yang bisa mengantarkan. Begitu pula kita hidup di tengah-tengah Kaisan, Hanafi, di tengah-tengah masyarakat. Mau apa berbuat? Tidak akan berbuat kalau nggak punya ilmu. Udah turun dari pesantren, kalau waktu di pesantren itu tidak berusaha untuk belajar, kemudian balik ke kampung. Di kampungnya mau apa yang saya buat? Tidak tahu. Nah ini karena apa? Karena kemalasan kita tersebut. Seperti itulah gitu. Seperti hanya kemarin waktu Kak Hanafi pergi ke Solo berlaga, ya toh? Siapa yang akan memberi pengarahan ketika bertengah-tengah di atas laga tersebut? Ya walaupun itu hanya laga lomba seni, ya kalau keliru siapa yang mengingatkan? Tidak ada yang mengingatkan, hanya hatinya yang akan bisa mengingatkan. Ya enggak? Setelah keluar dari arena teringat, apa tadi yang saya buat? Nah nggak tahu, kok bisa begini? Ya itulah ilmu, pengetahuanlah yang akan mengantarkan kepada kalian, hai santriku semuanya, para santri, para pelajar yang mengantarkan ilmu pengetahuan, ya, yang sudah belajar, ayo semakin usahanya semakin ditingkatkan belajarnya. Jangan sampai aras-arasan. Nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, di tengah-tengah masyarakat akan terjadi hal seperti itu. Ibaratnya seorang buta, tidak tahu kemana, dia punya tongkat, arah wetan, kulon, lor, kidul, ngisor, ora ngerti. Mau namanya orang buta. Tetapi anak-anak bapak semuanya, santri semuanya, kalau kita belajar sungguh-sungguh, benar-benar belajar, lah ilmu yang kita dapat di tengah-tengah masyarakat insya Allah akan manfaat, akan tahu arah mana yang harus kita buat, mana yang harus kita lakukan, akan ngerti karena kita sudah punya pegangan. Sama juga Bapak Ibu semuanya, kita hidup di dunia ini hanya ibaratnya mampir ngombe kata orang. Kalau di dunia ini kita kesempatan yang terbaik, tidak berusaha untuk beribadah kepada Allah, nanti akan kembali kepada Allah, akan lebih bingung lagi. Bahkan tidak nunggu besok. Kalau sekarang hidup di dunia ini hanya berpangku tangan saja,
jaga ke bloke duit umpamanya ya mana ada hayalan udan duit ya mau enek ya ora enek. Nara diusahakan. Memang Allah sudah menentukan rezeki, mati, jodoh, kemudian bahagia, sengsara itu Allah menentukan. Tapi kita punya hak mutlak untuk berusaha. Enggak hanya ngadong tok, enggak ada ceritanya. Berusaha bagaimana saya harus bisa dapat. Nah ini wajib hukumnya, namanya ikhtiar. Usaha itu wajib hukumnya. Wajib, tidak hanya sekedar ngadong jaluk mak jaluk. Sekarang bisa jaluk mak. Nanti kalau sudah jadi keluarga sendiri, jaluk siapa? Gitu. Ya sekarang masih ada di dunia. Anaknya bisa kalau ada cukup, nah minta antar dikit pinjam bisa. Nanti kalau kembali di padang mahsyar menghadap kepada Allah, anak yang kita banggakan waktu di dunia tidak akan bisa menolong kalau dia tidak diajarkan ajaran Islam untuk mendoakan. Hanya harapan doa dari kedua anak kepada anak kita. Kembali juga anak tidak akan bisa mempertahankan pertanggungjawaban waktu di hidup dunia orang tuanya kalau tidak mendidik kepada agama, nggak mengarahkan ke agama, nggak mengarahkan kepada ibadah kepada Allah, tidak akan bisa membantunya. Anak tidak bisa membantu orang tua tidak bisa membantu kepada anak karena masing-masing hidup, karena di dunia waktu itu tidak ngerti agama. Jarine wong ilmu dipertanggungjawabkan sendiri memang betul. Tetapi kalau sama-sama seagama, sama-sama mengerti ilmu pengetahuan agama, sama-sama dekat kepada Allah, sama-sama sujud kepada Allah, di antara kita yang sama akan bisa tolong menolong, akan bantu membantu. Gitu. Iya, ketika dipanggil oleh Allah, Jis masuk surga, ntar dulu anakmu di belakang gimana? Nanti anaknya nututi, ya Allah, jangan boleh masuk surga aja situ. Dia hanya pintar ngomong untuk dirinya sendiri, beribadah untuk dirinya sendiri, tapi anaknya terlantar, tidak pernah diingatkan untuk sholat, tidak disekolahkan di agama, kena dah. Dia punya rezeki, tidak diajari untuk bersedekah, tidak diajari untuk berzakat, udah mundur, Jis, nggak jadi masuk surga. Kamu digondeli anaknya, wong anakmu rambut sekolah kena agama, wong anakmu ngertiin gue duit dok, seneng ning donya, sholat ora pernah, boro-boro ning masjid, wong sholat ora pernah, udah bapaknya mundur. Gitu, nggak jadi masuk surga, subhanallah, karena gara-gara orang tuanya tidak mengajari berdoa, tidak mengajari sholat, tidak mengajarkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat beruntung sekali santri semuanya, pelajar semuanya yang mau belajar agama, yang mau sholat. Jangan membanggakan ilmu dunia saja. Dunia dicari, akhirat wajib juga dicari. Sholat juga harus, main bola juga hobi, gitu ya. Main silat juga oke, gitu loh. Kerja juga harus, gitu. Semuanya, tidak hanya satu ya. Yo main-main, ya sholat, yo kerja, yo istirahat, ya gitu ya. Ya kemana, ke sana, ya ke sini, ya ke masjid, ya ke ladang. Lah itu semuanya dikerjakan. Tanpa ada ladang, yo sholatnya nanti orang istiqomah. Sholat tok arep mangan opo? Gitu. Dua-duanya dikerjakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah subuh, santri semuanya, yuk kita berusaha lahir batin, berdoa juga berusaha, sholat juga bekerja, semuanya lah kita lakukan. Allah akan senantiasa memberi rezeki kepada kita, Allah senantiasa akan memberi hidayah kepada kita kalau kita mau berusaha dan kita mau berdekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya, pasti banyak kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup alhamdulillah bersama, alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.